Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season keempat bersama gue Willy Yonas. Kita masuk ke episode 30. Kita akan diskusi mengenai kimchi. Ini makanan Korea yang gua rasa orang Indonesia banyak banget yang tahu. Sekarang restoran Korea juga banyak di mana-mana. Lu mau nyari online, pesen kimchi untuk digojekin, dikirimin ke rumah kalian itu gampang banget. Karena mungkin dengan ramenya K-pop, dengan K-drama, Korean drama, makin banyak orang Indonesia tuh yang embracing the Korean culture dan salah satunya dari sisi makanan. Kimchi yang kita mau diskusiin hari ini adalah apakah kimchi sehat, manfaat buat kesehatannya apa, dan apakah ada downside-nya. Itu yang bakal kita bahas dan apa yang gue bahas, ini gue bahas dari 3 penelitian yang gue baca. Beberapa penelitiannya ada yang bikin mengenai overview, include sejarahnya bahkan, juga mengenai health benefits-nya dan bahkan ada randomized control trial-nya juga mengenai kimchi. Interesting, oke? So, kimchi. Kimchi by the way, mayoritas kimchi yang ada di pasaran itu nggak vegan. Kenapa? Karena kimchi itu menggunakan fish sauce, kecap ikan, atau enggak dia pasti biasanya ada shrimp flavoring. Ada perasa dari udang, oke. Kalau gue secara pribadi gue makan kimchi, tapi gue selalu cari yang vegan. Karena itu teman-teman bisa cari di online, banyak juga yang jual, banyak yang jual dan itu vegan gak pakai fish sauce dan juga shrimp flavor. Menurut gue apakah rasanya enak? Enak. Jadi tanpa vegan version dari kimchi itu sendiri masih kalau buat gua enak dan istri gua kebetulan suka juga untuk kimchi ini. So, kita suka beli online, kita masak, bikin nasi goreng kimchi, dijadiin sup, pokoknya dimacem-macemin, oke. Nah, kenapa sih ada makanan kimchi ini gitu secara histori, secara sejarah? Jadi kita tahu Korea itu negara 4 musim. Jadi mereka ketika lagi zaman perang, ketika mereka masih mau makan sayur di musim dingin, mereka mikir dong gimana caranya. Salah satu cara mereka menjaga sayur-sayuran ini, ya melalui proses pembuatan kimchi ini. Jadi ada fermentasinya menggunakan, ya apa ya, ya mereka memfermentasinya supaya itu jadi kimchi dan itu jadi tahan lama. Memang kalau teman-teman lihat di negara yang 4 musim biasanya mereka punya habit, apa ya, preserving food. Kalau kayak di Amerika contohnya ketika mereka zaman dulu, musim dingin, takut susah makanan, makanya kenapa mereka mempelajari atau punya habit sistem sistem canning, apa namanya, makanan kaleng gitu. Mereka bikin makanan kaleng di rumah ya, ini bukan makanan kaleng pabrikan, tapi mereka bikin acar yang ada di jar yang mereka taruh, supaya mereka ini bisa store sayur dan buah-buahan mereka untuk melewati masa musim dingin itu. Dan kimchi ini sama, dan yang lucunya yang menariknya, karena zaman dulu juga nggak ada kulkas ya kan untuk storing si kimchi ini. Jadi untuk storage kimchi-kimchi ini mereka akan gali tanah dan seperti kayak ada goa gitu ya di bawah tanah, supaya temperaturnya itu mereka bisa preserve di antara 5 sampai 10 derajat Celcius, atau kadang bisa juga di antara -2 sampai 5 derajat Celcius. Supaya kimchi ini bisa di-preserve, jadi kayak kulkas natural untuk di musim dingin, oke? Anyway, itu sedikit sejarah mengenai kimchi. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah teknik apa yang digunakan dalam pembuatan kimchi sehingga kimchi itu bisa awet? Yang pertama itu salting. Mereka taruh banyak garam di situ ya. Cabbage-nya, kol-nya itu dikasih banyak garam sehingga itu mencegah pertumbuhan dari bakteri dan itu juga yang membuat akhirnya teksturnya juga jadi soft, jadi lembut. Itu salah satunya. Dan yang kedua, kenapa kimchi itu awet selain dengan garam, yaitu adalah chili pepper atau bubuk cabe ini, dibilangnya kochu ya, hopefully pronunciation-nya benar. Tapi ada senyawa yang namanya capsaicin di chili pepper atau di bubuk cabe ini dan di situ juga itu bisa menghambat
pertumbuhan bakteri-bakteri tertentu. So, itu 2 cara sehingga kimchi itu awet, oke? Sekarang kita akan masuk ke apa sih manfaatnya dari makan kimchi. Ini banyak penelitiannya. Satu, ini bisa mencegah obesitas dan konstipasi. Kenapa? Kalau kita pikir, kimchi ini kan sayuran semua, seratnya tinggi, dan ini yang membuat kita BAB lancar dan juga membuat kita kenyang sehingga resiko obesitas bisa berkurang, oke? Terus kimchi juga ini punya manfaat sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi atau anti radang, karena ada chili pepper-nya yang mengandung capsaicin itu, ada garlic-nya yang mengandung allicin, dan juga ada jahenya yang mengandung gingerol. Dan komponen-komponen senyawa ini yang bekerja sebagai antioksidan dan juga anti radang di dalam tubuh kita. Lalu, kimchi juga ini mengandung banyak bakteri yang baik. Bakteri yang baik, khususnya ada kimchi lactic acid bacteria, itu bisa membantu pencernaan kita jadi lebih baik, imunitas kita jadi lebih baik juga, dan ini punya juga efek anti kanker dan juga anti obesitas, oke? So, lactic acid yang dikeluarkan atau hasil dari bakteria itu sendiri, oke? Nah, tapi sekarang ada juga mungkin yang bertanya, kan kimchi kita bilang makanan probiotik, karena makanan itu sendiri sudah mengandung bakterinya. Tapi kalau kimchinya kita panasin, kita bikin jadi nasi goreng kimchi, kalau kita masukin ke sup, itu kan dipanasin, apakah bakterinya akan mati dan apakah ada manfaatnya? Ternyata salah satu penelitian ini mencatat, bahkan sekalipun kimchi itu dimasak, masih ada komponen dari lactic acid bacteria ini yang terus bisa memberikan manfaat kesehatan bagi manusia. Jadi, dengan kata lain, walaupun bakal ada juga bakteri-bakteri yang mati karena panas, kalau kita masak, oke, itu tetap ada postbiotik namanya. Jadi efek senyawa fungsional yang dihasilkan oleh bakteri ini tetap ada manfaatnya sekalipun kimchi itu dipanaskan, oke. So in short, ketika kalian makan kimchi dan kimchinya kalian panaskan, kalian masak sekalipun manfaatnya masih ada, oke. Selanjutnya, ini dari penelitian yang lain lagi, nanti link penelitiannya seperti biasa ada di deskripsi podcast-nya. Manfaat dari kimchi ini apa? Ini dari beberapa penelitian randomized control trial. So, ini tahap apa ya, cara penelitian yang paling tinggi atau diakui, tapi walaupun ada di atasnya lagi meta analisis ya, gabungan dari banyak penelitian. Anyway, tapi kimchi ini juga dilihat bisa menurunkan profil lipid seperti kolesterol, menurunkan lemak tubuh juga, lalu bisa mengurangi juga gula darah puasa, LDL kolesterol kita. Karena sekali lagi ini kan sayur-sayuran, ini kan banyak seratnya, banyak vitamin mineralnya yang bagus buat kita. Lalu juga mereka melihat ada positive impact-nya on gut microbiome, di bakteri usus kita juga bagus itu kimchi. Karena kimchi ini bisa meningkatkan beberapa bakteri yang baik, yang ada Faecalibacterium, Bifidobacterium, dan mengurangi bakteri-bakteri yang dampaknya buruk seperti Clostridium dan juga Escherichia coli. Oke. So, itu mantep banget kalau dari sisi situnya. Lalu di sini juga buat orang-orang yang di pre-diabetes, makan kimchi itu bisa menurunkan gula 2 jam setelah makan, oke. Ada juga manfaat untuk orang-orang yang punya irritable bowel syndrome, masalah pencernaan itu ya, teman-teman bisa search lebih jauh juga mengenai irritable bowel bowel syndrome. Tapi ini bisa mengurangi rasa bloated, rasa sakit perutnya di orang-orang yang punya IBS ini kalau mereka makan kimchi. Cukup menarik ya, cukup menarik. Dan yang cukup menarik juga, terakhir setelah satu penelitian mencatat bahwa kok ada hubungannya juga sama kesehatan kulit. Jadi kimchi derived probiotics, jadi ada probiotics, bakteri yang namanya Lactobacillus plantarum, itu didapati bisa menurunkan pH yang ada di dalam kulit dan juga
meningkatkan epidermal lactate levels di subjek penelitian di anak-anak muda. Oke, so anyway, ada hubungannya juga dengan kesehatan kulit yang cukup menarik. Sekarang, pertanyaan selanjutnya tadi kita udah lihat manfaat-manfaatnya apa aja, banyak teman-teman. Apakah ada downside dari kimchi? Buat penggemar kimchi, harus dengar juga ini. Nomor satu, downside-nya yang harus kita lebih mindful dan hati-hati adalah karena kimchi itu tinggi garam. Sekali lagi, itu biasa diawetkan dengan garam, jadi garamnya banyak. Sehingga buat orang-orang yang punya tekanan darah tinggi, itu perlu hati-hati juga dan perlu bijaksana. Oke? Lalu, karena kimchi ini juga mengandung banyak bakteri, probiotik, postbiotik, masalahnya ada beberapa orang yang makan kimchi itu malah jadi bergas perutnya, jadi bloated. Ada juga, oke? Lalu selanjutnya, downside ketiga dari kimchi. Jadi karena kimchi ini adalah makanan fermentasi, jadi secara natural mereka akan mengandung senyawa namanya biogenic amines. Ini seperti kelompok histamines yang dibuat oleh bakteria tertentu dan itu, untuk membreakdown dari amino acids itu dalam proses fermentasi, oke? Ini gue translate dari bahasa Inggris ya, dari penelitiannya. Dan senyawa biogenic amines ini, atau tadi ya seperti histamin ini, bisa menstimulasi central nervous system kita, sistem saraf kita ini, dan akhirnya dan 2 hal yang bisa terjadi, bisa meningkatkan atau mengurangi blood flow atau aliran darah, sehingga di beberapa orang itu bisa nge-trigger migrain atau sakit kepala. Karena ada senyawa yang namanya amins itu tadi. Jadi menarik juga, gue jadi terbuka juga, maksudnya ada aja pasti orang yang nggak cocok kali ya istilahnya dengan makan kimchi. Apakah itu karena naikin tensi, karena tinggi garamnya, apakah dia jadi bloated, apa dia jadi punya migrain atau headache karena kandungan senyawa yang namanya amins itu, oke? Dan yang terakhir yang kita perlu aware juga adalah ketika kita tidak menyimpan kimchi dengan cara yang benar, karena ini banyak bakterinya nih, sehingga bakteri yang buruk juga kalau salah storage-nya, itu bisa berkembang juga, jadi bisa akhirnya food poisoning. Jadi ini udah ada nih catatannya dari salah satu penelitiannya di tahun 2013 dan 2014, mereka punya outbreaks E. coli di South Korea, di sekolah oleh karena kimchi, oke. Jadi kemungkinan kimchinya itu tidak disimpan dengan cara yang benar, ya disimpan dengan cara yang baik, sehingga akhirnya bakteri yang buruk itu bisa tumbuh juga. Jadi kalau gua sih secara pribadi, sarannya adalah kalau kita ngomongin dari sisi food safety, ketika kalian udah beli kimchi, jangan terlalu di-store terlalu lama, tapi makan aja sampai habis gitu, oke. Jangan maksudnya kayak kalian udah beli makan sedikit, terus, nggak habis-habis kalian makan-makan dikit tapi keluar masuk kulkas terus, oke. Tapi kan itu juga pasti dari sendok yang kita pakai ada bakterinya, walaupun udah kita cuci juga ya sebisa mungkin. Tapi udah gitu baru habis misalnya 3 bulan, 4 bulan setelah kita beli, gue tidak sarankan, kalau dari sudut pandang food safety, oke? So teman-teman ini yang ingin gue bahas mengenai kimchi, sekali lagi kimchi banyak manfaatnya, tapi kita juga perlu aware dengan mungkin quote unquote downside-nya. Buat yang suka kimchi, go ahead silahkan makan karena itu sayur-sayuran, itu seratnya tinggi, bagus, seperti manfaat-manfaatnya banyak tadi ya, anti kanker, anti obesitas, karena itu yang membuat kita kenyang, itu juga bisa menurunkan gula darah, kolesterol dan lainnya, tapi remember juga tentang downside-nya. Anyway teman-teman, semoga kalian mendapatkan informasi dan manfaat dari podcast ini. Jangan lupa kasih rating kita di Spotify. Atau yang denger dari YouTube, boleh kasih like, subscribe di YouTube kita, supaya bisa membuat informasi ini menjadi lebih tersebar lagi. Seperti biasa teman-teman, harapan gua semoga kita sehat seutuhnya.